Lanjut ya. Lanjut, kita bahas sawit-sawitan gitu ya, sawit-sawitan ya. GZCO ya pertama ya. Nah, ya kalau dari karakter ya memang untuk saham kayak sawit juga ya gitulah ya, mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ngerasa, "Duh Mas, kurang suka sawit-sawit." Nggak apa-apa, nggak usah ikut, nggak apa-apa gitu ya. Dalam artian ya bukan nggak ikut gitu ya, maksudnya masuk di saham sawit kalau nggak terlalu suka gitu ya. Tapi kalau misalnya suka ya, nah ini untuk kalian gitu ya. Karena Mas Emun juga nggak main di sawit gitu ya, males. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya challenge lah kalau begini-begini ya. Nah, GCCO ya. Nah, GCCO kalau misalnya teman-teman ngelihat untuk basis trennya ya, kalau dilihat naik ya ini masih naik ya, ini masih kelihatan gitu ya. Ini kan uptrend gitu kan. Nah, tapi kan di sini sebenarnya udah mulai ada clue gitu ya. Oh, si bro udah nggak kuat nih. 394. Nah, sekali lagi testingnya adalah ketika dia bisa membuktikan lah ya 250 bisa naik ke atas ya, tandanya emang ini adalah area lower high-nya dia lagi gitu ya. Jadi secara structure dia masih bisa melanjutkan tren kenaikan daripada si GZCO gitu dulu ya. Ya ini terlepas lah nanti mau ada AIUEO gitu ya. Ya lagi-lagi Mas Emun nggak ngikutin sawit. Jadi Mas Emun pure masalah structure ya, masalah teknikalnya aja tak bahas gitu kan. Nah, tinggal dicek nih, oh GZCO nih Mas. Wah, 242-nya direspon ya, 242-nya sebagai area support direspon sangat baik gitu ya. Kita ngelihat ada shadow candle di sini. Dan coba kita lihat untuk MA, ini juga cakep ya. MA 100-nya di hit ya, langsung dapat booster ya, close-nya di atas 254. Untuk pergerakannya juga memang terjadi rejection di 272 ya. Ketika si bro ini menyentuh 272 ya, ada tekanan ya, makanya dia closing ke bawah. Tapi lihat closingnya masih ada atas 254. Apakah ada potensi naik? Ya ini ada ya, kalau dia memang besok bisa close saja di atas MA5 ya, ya ini masih cakep gitu ya. Apalagi memang kita lihat nih di 254 harganya di bawah sedikit sideways gitu ya. Jadi kalaupun nanti dia bisa close di atas 272, ini adalah momentum yang bagus buat balik ke arahnya si GZCO. Tapi tentunya ya kita cek liquidity-nya. Kalau di sini ada, tandanya cakep gitu ya. Nah, untuk momentum ya dari stochastic slow apakah cakep ya? Ini cakep juga teman-teman ya. Kenapa cakep? Ya karena ya bagus ya. Dia GC atau golden cross-nya di area oversold nih. Tandanya kita dikasih momentum, wah momentumnya udah oversold nih. Dia crossing ke atas, tandanya ya bisa naik gitu ya. Bahasanya ya technically berpotensi atau possibility dia untuk naik lebih tinggi gitu ya. Oke, nah lebih gitu ya. Terus kita cek untuk gadget CO ya. Nah, yang cakep apa nih? Nah, yang cakep sebenarnya ya lihat aja. Wah, dari 19 sampai tanggal 30 kita ngeliat hasilnya ada inflow nih Mas gitu ya. Berarti oke lah gitu ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya kita ngeliat ada inkonsistensi gitu ya. Wah, tiba-tiba masuk, tiba-tiba buang, tiba-tiba masuk ya, tiba-tiba masuk, nih kayak gini, tiba-tiba buang. Tapi ya kalau misalnya teman-teman cek dari tanggal 19 ini kan cakep ya. Inflow terus ya, ada outflow tapi kemudian masih inflow gitu kan. Kita cek aja nih ya. Nanti kurang lebih dari tanggal berapa nih? 19 sampai 30 ya. Nah, dari tanggal 1 ya ini biasa ya, XL, LG ya. Nggak menarik. Tanggal 19, oke, aku BK baru masuk. Jadi kita tahu dari tanggal 19 sampai 30 si aku BK masuk, ada XC keluar di sini. Ya, ini kan juga agak sepi gitu ya. NI, PD, XL, YP ya. XL, YP-nya buang, PD-nya ini PD retail nih kayaknya nih ya. Sama lah, jadi cukup menarik gitu ya. Tapi tetap pantau 254 nih. Kalau 254 tiba-tiba jebol ya teman-teman harus keluar gitu ya. Pantau ya, antisipasi kalau turun. Tapi seandainya memang di hari Jumat besok itu memang dibawa di atas 272, ya selamat. Ini berarti kita ngelihat yang namanya fase dia change of character ya, untuk melanjutkan posisi uptrendnya dia gitu. Berarti dia telah selesai ya di area sideways ini, dia membentuk yang namanya higher low untuk uptrend lanjutan daripada GZCO, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tinggal dilihat dari pucuk sepucuk-pucuknya, dilihat nih dia turunnya udah berapa persen, 41% dari 392. Tinggal dilihat berapa banyak retail yang bosan nunggu di sini. Ini dari Oktober ya, jadi menurut Mas Emun ya agak wajar dia
untuk retail keluar gitu ya. Apalagi yang di sini juga kan ada nih sangkut dari 28 November gitu ya. Gitu. Oke. GZCO seperti itu. Terus AALI. Nah, AALI juga ya ini kita pantau lah teman-teman ya. Dipantau dalam artian nih di sini beneran selesai nggak nih? Nih, kita kasih satu area nih ya. Di sini beberapa kali testing di 7.300 ya, di 7.300 ya. Seandainya kuat dan memang wah mas ternyata ngerespon nih area oversold daripada stochastic slow nih si AALI nih ya, di GC dia nih ya, bagus, berarti tandanya memang dari momentum oke gitu kan. Tapi dilihat ya nanti ya, ini asingnya ada masuk apa enggak ya. Dari MA coba ya. Nah, dari MA nih sebenarnya ya cukup agak bottom ya kalau dari MA loh ya. Tapi ya balik lagi, seandainya teman-teman ngelihat di hari Jumat ya ini tiba-tiba breakdown ya dari 7.300 ya, ini berarti memang belum jadi area support yang kuat nih. Kita harus wait and see lagi sampai mana dia mau turun. Tapi ya kalau misalnya memang di hari Jumat ya, wah mas ternyata direspon, atau ternyata wah mas sideway aja nih ya, nggak kemana-mana di area 7.300 sampai 7.450 ya, ini bagus gak ya? Lumayan. Apalagi dia crossing MA5 MA10 ya, short termnya mungkin untuk day trade masih menarik gitu ya, untuk coba-coba ngambil ya upside ya 1% kurang lah gitu kan, nggak menarik lah, kurang menarik lah. Jadi even buat day trade pun agak-agak kurang gitu ya, kecuali dapat shift naik ke atas baru dapat momentum sedikit buat naik ya baru oke gitu kan. Ya tinggal dilihat aja nih ya, dari 22 asingnya akumnya tipis-tipis tapi sekali buang gede, nggak menarik jadinya ya gitu. Tinggal lihat dari 18 ya, dari coba 18 DREP aku BKXC. Coba kita lihat bener-bener, kita cek dari tanggal 12 Desember ya. 12 Desember ketika dia benar-benar sideways. CC, XL, EP, DR aku BK mix ya, mix PD, YP, YB buang. Nah, ini masih belum menarik ya sini ya. Wait and see dulu lah untuk si AALI. Next NSSS ya. Nah ini NSSS kan Mas Emon sempat mention ya. Ya di sini kalau solid ya, cek aja deh di video sawitku sebelumnya ya. Cuma NSSS yang bisa naik ke atas. Kenapa? Karena di sini akumulasinya seingatku terus ya. Jadi ya ini memang secara Fibonacci extension harus sedikit diubah. Kayak ini cakep ya. Ini tak ubah aja. Ya, kita gambar ulang gitu kan. Cari cek sini. Nah, ini cakep banget ya. Cakep. 935-nya ini rejection ya, wajar ya, sesuai dengan 2,618. Seandainya ada koreksi ya, agak titik terjauhnya untuk koreksi pantau 865 sebagai area invalidasi untuk dia koreksi sehat dulu lah, koreksi sehat kurang lebihnya di 865 gitu ya. Ya kurang lebih downside-nya sekitar ya 6% lah ya. Tapi itu kan wajar ya untuk kenaikan sekitar 15% gitu kan. Cek aja nih terus ke bawah. Ya kurang lebih lah ya teman-teman ya, 875, 865, kurang lebih 5-6% ya. Ini nih. Tuh, jadi ya jangan kalau misalnya benar-benar masuk di pucuk ya jangan heran kalau misalnya teman-teman lihat koreksi gitu. Tapi seandainya naik gimana mas? Wah ternyata naik lagi, ya udah rezeki teman-teman yang masuk kemarin gitu ya. Tapi kalau misalnya udah masuk dari bawah, udah silakan teman-teman hold aja nih. Masih bisa potensi naik, tapi tetap ingat semakin tegak lurus dia naik ya, semakin agresif dia naik, semakin agresif juga dia ketika turun. Nah ini tinggal dicek untuk yang namanya NSSS gitu ya. Nah ternyata masih akum, jadi cakep gak? Cakep gitu ya. Apaan belum diganti? Lanjut ya. Jadi NSSS-nya masih nggak terlalu NSSS-nya masih bagus gitu ya. Kenapa? Karena asingnya masih cakep ya, masih masuk terus gitu kan. Tinggal dilihat nih NSSS. Oh iya tadi ada ke skip ya.
Oh iya tadi ya A-alinya ya. Betul betul. Ya nggak apa-apa lah. Sorry ya. Skip. Nah dari tanggal 1 ya coba kita cek ya. Nah ini yang akum ada AK ya, ada AK, YP, YP-nya tapi kecil ya jumlahnya di sini. Menarik kenapa? Karena ya teman-teman ngeliat nih, emang ada retail ya kayak YP, tapi teman-teman lihat si AK nih akumnya jauh lebih tinggi gitu ya, dalam artian ya, wah dia volume paling tinggi nih, berapa kali lipat nih dari si YP gitu kan. Ya kalau digenepin ya kan 4 kali 4 kali 4 ya, 4 kali lipatnya lah. Jadi kan kita tahu nih yang bener-bener akum dia kan. Oh IF Samsek ya, Samsek, terus CP FSXL buang, ya udah nggak apa-apa, IF-nya buang, yang penting kita lihat asingnya nih. Oke asingnya cakep ya kan, berarti even ini dari bulan 11 saja masih akumulasi ya. Coba kita mundurin, jadi buat yang punya, nah ini menarik juga nih NSSS ini bener dari tanggal 1 sampai 12.30. Oh angkanya, oh bentar. Oh AK-nya masuk lebih tinggi lagi ya. Dari bulan 11 AK masih pegang barang lah ya, AK masih pegang barang. Kita cek bulan 11 IF sama AK, AK-nya buang, masih akum gitu ya. Jadi tandanya apakah masih bisa naik ya, ini masih bisa gitu. Tapi ya tetep lah ya, dia naik bener-bener kagak ada koreksi dari 680 udah 30%. Jadi kalau yang punya barang silahkan teman-teman hold, siapa tahu masih bisa naik lagi. Dan kalau misalnya pengen masuk ya selalu tunggu ketika dia turun. Kalau mau nekat masuk gimana Mas, ya udah coba, tapi jangan lupa untuk pasang yang namanya stop loss supaya ketika dia drawdown-nya gede ya something happen lah. Kalau misalnya di IHSG lagi koreksi ya teman-teman at least bisa kebuang gitu barangnya, bisa ke TP gitu ya. Oke, kalau ke TP atau nggak SL lah buat teman-teman yang misalnya coba masuk di pucuk, tapi ya tetap tak sarankan untuk masuk di pucuk ya gitu. Oke, gitu. BCCO BWPT, BWPT ya, BWPT. Nah, BWPT sebenarnya kalau dibilang uptrend ya uptrend gitu kan. Ya kenapa sebenarnya udah bisa agak-agak teman-teman masuk ya, karena ya di sini udah mulai kebuka nih candle-nya ya. Di sini candle udah mulai kebuka gitu kan ya, meskipun ya beberapa kali kenaikannya yang nggak mulus gitu ya, langsung turun ke bawah gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya dilihat ya untuk secara teknikal ya di sini bagus gitu kan. Bagus nih 138 MA 100 ya, crossing ke atas ya. Sini rejection dari 149. Nah, yang benar-benar harus diperhatikan adalah 144. Ini karena mau crossing lagi ke bawah MA5 dan MA100. Kalau seandainya dia closingnya di bawah 144, maka teman-teman lihat ada potensi untuk turun lanjutan ke bawah. Itu ya biasa ya. Dapat booster lah untuk MA100 ya. Kalau dia turun ke bawah makin kencang turunnya, kalau dia naik ke atas makin kencang naiknya gitu ya. Perbandingannya untuk MA100 biasanya seperti itu. Biasanya ya, lagi-lagi ya. Ini dipantau nih. Kalau dari momentum ya ini cakep gak ya? Ini cakep, area apa? Area oversold gitu ya. Nih, cakep nih untuk naik. Tapi balik lagi, kalau misalnya ternyata gak direspon ya harus hati-hati gitu ya. BWPT, nah karena tadi kita ngelihatnya sinyalnya mix gitu ya di sini ya, secara teknikal gitu ya, kita agak sedikit ragu dengan pergerakan harganya karena ya ditakutin, wah ternyata dia nggak mampu nahan nih di sini ya, nggak mampu nahan. Jadi gimana? Jadinya kita konfirmasi pakai flow gitu ya, pakai foreign flow-nya gitu kan teman-teman. Nah, yang menarik di BWPT adalah kita ngelihat bahwa si BWPT ini, nah 19, 20, dari 18, dari 19 lah, dari 19 sampai 30 akum ya. Terus kita cek lagi, mundur lagi ke bawah dari tanggal 11 lah, bener-bener dari tanggal 11 mulai akumulasi yang cukup bagus gitu ya. Nah ini nggak lupa nih gantinya nih. BWPT dari 1 sampai 30, oke, cakep nggak? Cakep.
tiba-tiba ya dari bulan 11 nih, nggak sengaja ya. Bulan 11 berarti nah, berarti ini menarik nih. Mas Emon nggak sengaja bikin ini dari bulan 11 ke bulan 11 tanggal 1 sampai 30 ya, berarti sampai akhir Desember ini kan. Nah, yang kita lihat dari tanggal 1 ya, dari sini lah ya biar teman-teman lihat. Nah, di sini ya, dari sini ke sini nih. Ke sini ya. Berarti kan dia ngelewatin whole proses ini kan. Berarti ya ketua-ketua kita yang pegang barang di sini belum lepas nih. Ya lihat nih. ZP, AK, BB, ya XL kacangin aja lah. KZ, BK gitu ya. Jadi ya dari tanggal 11 dari tanggal 1 bulan 11 ya kita ngeliat ketua-ketua kita menguasai lah BBPT gitu kan. Simpelnya. Buang barang siapa dari 2 bulan lalu? PD, CP, YP, DR, GR. Nah, ini kan nggak sengaja ya, coba dari tanggal 1 Desember. Nah, kita cek 1 Desember mana nih? Oh nih, pucuk-pucuk berarti ya nih. Pucuk-pucuk nih, sini nih. Pucuk-pucuk, jebret, ZP, aku, kakak, nice. ZP sama aku ya. BB, BK masih ada pegang barang, tapi di sini udah agak distribusi. Nah, kita cek nih pas fase penurunan 10 Desember sampai 18 Desember ya. 10 Desember sampai 18. Kita mau cek retail-retailnya beli nggak di situ tuh. Betul nih, berarti beli ya. Jadi ketika teman-teman ngelihat nih, tadi kita ngelihat ketua-ketua kita memang dari 1 November udah akum ya. Berarti dari sini sampai dia ke sini dia masih pegang barang. Nah, di sini ternyata retail kita FOMO nih dari sini sampai sini. Ya, jadi udah pada sangkut-sangkut nih. Nah, berarti apakah tandanya buy ya? Ini bisa nih area buy. Gitu ya. At least kita udah tahu retailnya nyangkut di area ini nih. Dari 10 Desember sampai akhir bulan ya. Ya kurang lebih minggu ketiga lah. Nah, dan kita cek nih. Kita lihat tadi ada konsistensi daripada BWPT itu untuk ngumpulin barang. Nah, tinggal dicek. 11 sampai 20 30 ya, tanggal 11 sampai 30 coba. Wait. 31 dari tanggal berapa lupa. 12. Nah, CC, XL, XC masih ada nih. Ya, masih ada. Jadi ya mereka beli lagi kan. Buang barangnya siapa? GR, CP, TB, YB, OD. Nah, lihat ketua-ketua kita masih ada pegang barang nggak? Nah, ini KZ beli ya. Iya, menarik lah sebenarnya ya. Kalau dari sedikit panjang. Coba kita lihat fase sideway-nya ya. Kita coba persempit dari 18 Desember coba. Retailnya capek nggak nih ya? Ini mungkin bottomnya deh, 19 ya. Kita coba dari tanggal 19. Terus XL masih ada. Buat tanggal 22 last week ya. XL, CC, ZP, AZ masih ada nih. Masih ada buangan barangnya GR, CP, XA, TP, MG. Ya kalau dibilang menarik gak? Ya menarik karena kita tahu ya tadi secara nggak sengaja ya kita temukan bahwa memang ketua-ketua kita memang hold dari sini. Jadi kalau misalnya memang di sini mereka masih pegang barang, di sini seharusnya ya perpanjangan sideway-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau consider beli ya berarti ngikut mereka di 2 bulan lalu nih, tinggal dipantau. Sama ya untuk area invalidasi teman-teman harus pantau 138. Seandainya 38 jebol ke bawah maka di sini terjadi yang namanya ya invalidasi gitu ya, nggak jadi naik. Tandanya apa? Tandanya respon kita analisa kita untuk naik itu belum direspon oleh market ya, dia masih membawa turun gitu. Berarti tandanya retailnya belum banyak yang buang nih menurut mereka ya gitu. Kurang lebih gitulah. Tapi ya sebenarnya dengan MA100 yang ke crossing begitu ya, dan juga kita ngeliat GC sebenarnya potensi naik masih ada lah di BWPT. Tapi tetap pantau 138 ya gitu. Oke, next BWPT PTPS ya. PTPS teman-teman, PTPS itu ya ini kalau Mas Amon ngeliatnya ya memang uptrend gitu kan. Nih, uptrend ya kalau jujur uptrend ya uptrend. Tapi ya ini ya grejet-grejet ya, banyakan kayak begini nih kayak ya nggak rido gitu lihat retail cuan gitu kan. Nah, ini ya shadow-nya banyak banget. Nah,
jadi ini agak kurang lah sebenarnya. Terus lihat 192-nya udah jebol ya sebagai area ini support resisten dulu di sini. Sekarang udah beralih jadi resisten ya. Iya, betul. Nah, ini balik lagi nih. Si Malakama ya. MA ini si Malakama ya, yang 100 khususnya. Besok dia bisa klaim 192 di atas 192 ya, 194 gitu ya. Nah, ini tetap kita bisa ngeliat potensi dia untuk naik nih. Tapi kalau besok dia malah terjun gini ya, nah malah turun di bawah MA 100, MA 5, MA 10, nah ini apa namanya, potensi untuk lanjutan koreksi masih relatif besar gitu ya. Next targetnya kemana ya, ke 171. Itu dulu lah. Kalau momentum sebenarnya emang agak-agak cakep ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan memang banyak sekali saham yang sedang menguji MA 100 ya. Jadi ya ini yang harus dipantau nih. Ini momentum. Jadi ibaratnya apa ya? Jadi booster lah. Dia naik makin naik, dia turun ya makin nyungset gitu ya. Jadi ya ini ada potensi untuk naik gitu ya tetap. Tapi palingan kita cek nih yang namanya PTPS. Nah, ini nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena Mas Emon nggak terlalu suka kalau misalnya asingnya kecil gitu ya. Ini kan tipis-tipis ya, masih around puluhan sampai ratusan juta untuk inflow dari asing. Jadi menurutku agak kurang. Tinggal cek 1 Desember, XL ya, udah paling gede. Jadi tandanya nggak oke. Kurang lah. Uang barangnya siapa? CC, YP, IF, YB, XC, KK. Enggak lah ya. Kurang teman-teman ya. Gitu. Next, PTPS kurang retail friendly ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman dapat di situ ya silahkan. Nah, JAR ini siapa yang suka JAR dan siapa yang nyangkut Mas Emon nggak tahu. Nah, tapi ya salah satu lah contoh pelajaran terbaik juga dari 2025 ini JAR ya. Nih, sama. Jadi kalau misalnya sudah dalam barisan sakit hati di JAR, ya udah, nggak usah masuk lagi. Biarkan jadi pelajaran terbaik selama teman-teman masih ada di dunia saham dan investasi gitu ya. Tapi ya kalau ngomongin ya ini juga kayak nggak ridho gitu kan, ngasih retail cuan nih. Lihat banting, lihat lagi banting lagi gitu kan. Ya sudah lah. Ya ini jadikan ini kayak Mas Emon ke Garuda Indonesia ya, ke Gia ya. Di bawah nyangkut 60% ya kan. Dan ya udah, mau dia ngapain pun kayak, mau dia jadi sponsornya, mau dia datengin Pokemon kayak, nggak tak beli sahamnya ya. Gitu ya. Ya karena apa ya? Karena ya begitu gitu kan. Ya kecuali beda lagi, kecuali dia mau masuk MSCI, nah baru aku coba membuka pikiran lah. Gitu ya. Nah jadi ya gitulah ya untuk si JAR ya, ini agak kurang teman-teman ya, tinggal dilihat aja. Nih kayak mau ngasih naik juga kayak nggak mau gitu kan. Banyakan ekornya nih di atas ya, banyakan shadownya. Terus tinggal cek JAR. Ya oke lah, ada asing masuk ya tipis-tipis, tapi kan gini kan, masuk buang ya kan, inflow lagi outflow lagi, inflow outflow, kurang lah. Jadi ya teman-teman bisa tahu sendiri, oh iya nih kata Mas Emon agak-agak sedikit bahaya, ya udahlah gak usah masuk gitu ya di JAR. Ya kan, tanggal 1 sampai 31 YP, ZP kecil-kecil lagi jumlahnya. Buang barang YU, XL, ya retail lah, ini tuker-tuker barang lah ya. Jadi nggak oke ya teman-teman ya, nggak oke. At least enak kan, udah tahu nih, udah teman-teman udah dapat lah ibaratnya, udah deh nggak usah masuk nih, nggak asik nih sahamnya. Tuh, udah di list lah ini, pokoknya dengar saham ini nggak usah lah, terserah gitu ya. Gitu. Sip, karena kan 950 saham lebih ya di ISG ya, masih bagus, masih banyak lah opportunity. Nah, next ya, LSIP. Nah, ini kan juga di sini ya. Ini kayak bottoming ini 1160 ya. Setelah bantingan 11% ya, kita lihat ya, Shopee di sini ya korektif naiknya bertahap. Nah, ini pantau juga ya. Untuk area di dapat nggak ya? Oh, dapat. Dapat. Cakep. Palingan untuk area ini ya. Pantau nih koreksinya kurang lebih sampai sini lah. Nih ya.
nih ya, 1180 nih. Kalau si L-ship turun ya, terus teman-teman lihat dia sideways terus mantul lagi gini, nah ini bagus nih. Dia create higher low di sini nih ya. Jadi cakep. Ya, seandainya sesekali gitu kan dibawa turun dulu baru naik. Nah, ini teman-teman lihat dia berarti beneran masuk fase recovery. Nah, kalau misalnya di sini ya 1200 yang memang ke reject gitu kan, wajar nggak? Ya wajar teman-teman ya. Resist. Anggap ya sebuah area resist lah ya. Based on Fibonacci gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman perpanjang juga di sini, nah ini kan juga nih. Nah, tuh. Ya, kita lihat ada area support di sini gitu. Tapi ya overall pantau dulu lah ya di di mana nih, wait, di ya sinilah nih area 1180. Kalau 1180 nya jebol, nah ini pantau dulu lah untuk si L-ship ya. Kalau dapat bottom ya silakan teman-teman hold gitu kan, masih ada kayak bagus. Kenapa? Karena momentumnya juga cakep nih. Nah nih GC oversold direspon ya. Ini kita cek siapa namanya nih, L-ship. Nah, nih yang menarik ya. Kenapa? Karena kita ngelihat asingnya akum, teman-teman ya. Asingnya akum. Ada buangan ada, tapi kecil-kecil ya. Tinggal kita lihat dari bulan 11 ya. Di sini paling gede bulan 10. Cukup menarik selama sebuah bulan terakhir. Salah ya, L-ship. Nah, ada Mamang Guyur, Aku XL. YUDH YP. Buang barang PD NIZP. Kakak nggak menarik 2 bulannya. Sebulannya Aku dan XL. XL-nya nggak terlalu gede, buang barangnya siapa? NIPD ya. NIPD, terus kita coba seminggu terakhir, Aku masuk nih. Si AK masih masuk ya. AK masih masuk, coba kita lihat bottomnya 11 Desember ya. Jadi 11 Desember kalau di 11 Desember Aku masih beli ya dari 11 Desember ya. Tapi kita cek 11 Desember. Upsi. DHXL CP masuk, buang barang NI. NI berarti yang pegang barang ya. 31-nya at least Aku lah. Kita lihat Aku DH. Aku lah si AK yang masih pegang barang, NIPD-nya buang. Jadi ya mengikuti dengan si ini, orang info-nya ya cakep. Kita lihat ada info dari AK ya. Gitu. Ya lumayan lah. Next SSMS ya. Upsi. Nah, ini juga agak-agak riskan ya. Reject MA 100 nih. Di bawah MA5, MA 10. Nggak bisa bertahan ya. Pantau area 1525. Kalau nggak mampu ya, breakdown ke bawah, ini potensi testing lagi untuk area 1470 teman-teman ya. Ini karena agak kurang lah ya. Di sini banyak shadow-nya. Karena memang harga nggak kuat ya, kita lihat. Ini tujuannya memang bikin ngebuang retail apa memang kagak ada sama sekali yang masuk? Tak ada ya, tapi jumlahnya dikit ya, masih ya range ratusan juta di sini kan. Untuk info asingnya tinggal dilihat tanggal 29.30 untuk si SSMS ya. Coba kita mulai dulu dari sebulan terakhir. SSMS, PD, ZP, Aku, kurang ya, B aja, SQXL. Coba kita lihat bener-bener pas agak bottom di ya seminggu terakhir lah ya, tanggal 22. ZP, AG, GR, YU, ODAK. Agak kurang menarik ya teman-teman ya, karena volumenya kecil-kecil nih. Nggak kurang enak ya kalau volumenya kecil-kecil, tuh agak kurang enak. Tapi ya kalau kita ngomongin secara teknikal ya, ini di sini ada area support, jadi dipantau. Kalau misalnya memang bisa dia closingnya agak tebel-tebel dikit ya, naik ya secara bertahap ya, ini bagus. Tapi di satu sisi karena teman-teman lihat di sini berpotensi reject ke bawah ya, wait and see dulu nih untuk si SSMS gitu ya. Ya di sisi lain kita ngelihat mas, tapi kan ini udah GC, area oversold betul. Tapi ya kalau misalnya liquidity-nya nggak ada yang ngangkat harga ya, ini berpotensi tetap untuk koreksi lanjutan gitu ya. Gitu. Oke. Itu untuk SSMS, bener gak? Nih, SSMS ya.
DSNG ya, DSNG. Nextnya DSNG apa nih? DSNG itu, ini juga sebenarnya cakep sih, si buangan di sini ya. Ini juga teman-teman bisa lihat kan, crossingan dari MA100 tuh biasa menghasilkan boosting, apa namanya, momentum booster lah. Naik jadi naik, turun jadi makin turun gitu ya. Oh mas, dia udah create another higher lows nih di sini nih, 1470 gitu kan. Bener nggak? Ya betul ya di sini ya. Kan di sini cakep nih, udah create yang namanya higher low nih ya kan. Nah tinggal kita lihat di sini ada akumulasi nggak. Cek ya, DSNG ya, DSNG. Nah ini cakep nggak? Nah, ini cakep nih. Kenapa ya? Kita ngeliat asingnya akum terus gitu ya, dan bertahap jumlahnya juga lumayan gede. Nah dilihat dari 12 sampai 30 gitu kan ya, dari tanggal 1 lah gitu, coba ya, jebret, belum diganti. KI DX ya, UBK ZP buang barang, yang penting aku kajet buang barang ya. Ada YP juga, coba seminggu terakhir jebret, aku ajet masuk BK tipis-tipis SQ. Nah ini kita pentingnya lihatnya dari 5 Desember sampai 11 Desember nih. Dari tanggal 5 Desember sampai 11 Desember. Kalau di sini retail beli semua, oke nih. Enggak ya, ternyata DXKI yang beli banyak. YP juga ada, buang barangnya CCOD, PD, BK, Aktu, KZ. Jadi begini ya. Oh berarti mainnya dari KIDX nih. Ya KIDX ya. Pantaunya di KI sama DX ya. Padahal tuh DX kayaknya bahana ya. Nggak terlalu gede lah di sini lah ya. Ya ketua-ketua kita buang ya teman-teman ya. Tapi ya selama asingnya masuk ya, ini juga sebenarnya kuat nih kasih supportnya. Jadi pantau 1535 ya. Closing di atas 135. Next target ada bisa testing ke 1630. Kenapa? Karena ini ngerespon nih 1400 ya. Dibawa naik lagi nih. Gitu. Oke lah. Itu ya. Lanjut TAPG. TAPG ya. Mirip lah ya teman-teman ya. Mirip ya. Tadi 3 ya, TAPG, DSNG sama SSMS ya. Sama LSIP juga ya. Buangan-buangannya lumayan keras ya. Ini kan juga turunnya lumayan nih. Berapa nih? Ya roughly 23% something ya. Terus kena, habis itu dia recovery ya di sini, sideway di 1475 sampai 1530 ya. Kalau sideway juga nggak ada akumulasi ya tetap aja berpotensi untuk turun. Tapi kalau misalnya di sini mas ada akum nih ternyata gitu kan, kita lihat ya ini tetap ada potensi untuk naik lagi ke atas gitu ya. Jadi tinggal dipantau untuk si siapa namanya TAPG ya. Nah ini juga cakep nih, ada akum ya dari 1 sampai 30. Coba kita ganti juga ini TAPG 1 tambah 1 sampai 31-nya ada ZP, XL, DX, BK. Kayaknya mainannya DX dari tadi ya. Nah ini BK-nya ada, beda retail juga, buangan barang dari LG, Aku, BB, BQ. Kayak nggak bisa ngambil kesimpulan. Coba betul-betul dari 2 minggu ya, 12 Desember nih. ZUYU, oke lah ZUYU, BBOD, SQCC ya. Menarik nih, kayak retailnya samping nih. Oh AK ya, AK buang barang, oke. YP, RX juga buang barang. Ya mix lah, ini tukerannya tukeran bandar asing ya. Di sini ya, kelihatan. Kita cek. TAPG ya lumayan lah ya. Majority-nya nih, majority ya. Ya kan, buy sell-nya, value-nya segini. Ya oke lah, lumayan loh ya. Terus kita tahu lah dia akum lah ya di sini ya. Terus kita tahu dia akum ya, ini tetap ada potensi untuk naik lagi. Tapi pantau ya, pantau resikonya di 1475. Karena yang 1475 turun, teman-teman harus antisipasi harga ini. Ya kalau misalnya takut ya consider itu sebagai area apa? Area CL atau stop loss teman-teman ya. Area cut loss atau stop loss teman-teman.
Itu aja sih. Gitu. Ya, jadi kurang lebih gitulah ya untuk si sawit-sawitan gitu ya. Kalau misalnya nggak yakin bisa teman-teman wait and see dulu. Tapi kalau tadi beberapa yang udah agak bottom ya coba dipantau lah ya. Gitu. Cek dulu di Jumat kalau misalnya liquidity masih kecil ya sudah gitu ya. Gitu. Oke, itu ya untuk sawit.